Jadi kapan? Nah, sudah ditindaklanjuti apa belum sama teman-teman gitu ya? Nah, contohnya misalkan, oh ini Pak ada banyak alarm ya, ada 160 nih hari ini. Jadi tertara saja juga banyak masalah Pak sama gitu ya. Nah, contohnya ini per hari ini ada 160 alarm hari ini yang terbagi menjadi 4 wilayah. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4. Nah, di sini kelihatan Pak, yang sering merespon itu wilayah 4. Dari 91 mereka respon, mereka tidak lanjuti. Sekitar 63. Nah, contoh apa sih yang diresponnya? Contoh tadi kesadu ya? Kesadu Pak. Nah ini barusan di Sadu. Tadi jam sampah masih di Sadu tuh di perjalanan. Jalan. Ini ada alarm di Sadu nih. Tadi hasilnya bagus nggak? Makanya apa ada masalah? Bagus. Tapi di sini ada turbidity outnya tinggi, 10 TU katanya. Makanya dia kirim langsung ke sistem, ada turbidity hasil olahannya tinggi 4 menit yang lalu. Ini akan kirim ke petugas di sana. Oh ternyata bukan hasil olahannya yang bermasalah Pak. Nah, ada pelaksana laboratorium yang merespon. IPA-nya dimatikan sedang melakukan perawatan pH grade. Jadi alirannya tuh yang masuk ke samplingnya itu mati. Kalau mati akan mempengaruhi ke pembacaan. Nah ini Bapak Ibu, kalau di kita setiap alarm itu punya risiko. Punya risiko kan? Kayak ini misal, kalau beneran 10 NTU kan bisa ke pelanggan. Banyak 10 NTU keruh gitu ya. Makanya operator di sana dan tim di sana perlu memastikan benar nggak ini 10 NTU gitu ya. Jangan-jangan bukan 10 NTU alatnya atau apa, atau mungkin bisa benar 10 NTU gitu ya. Nah, sehingga teman-teman harus memastikan, cek di lapangan. Sehingga kita buat kesepakatan, yaitu bagi semua itu menjadi 3 risiko kalau di kita. Nah, risikonya dibagi 3 jadi apa? Itu ada risiko untuk risiko yang sangat buat akhir, risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Maksudnya apa? Contoh nih Pak, ada saya pasang data logger di pipa JDU, pipa 500 gitu ya kalian. Saya pasang pressure, parameter pressure, dan saya pasang satu lagi di critical point, di komplek di jauh, di ujung jauh. Ketika dua-duanya alarm nyala nih alarm, entah itu ketinggian dan sebagainya, kira-kira yang berisiko tinggi yang mana? Kalau misalkan anggaplah tekanannya tinggi gitu ya, baik yang di critical point, baik yang di JDU, lebih berisiko yang mana Pak? Kenapa yang JDU? Kenapa yang bukan di ujung pelanggan, dekat dengan pelanggan? Korbanin banyak pelanggan nantinya Pak. Gimana? Korbanin banyak pelanggan apabila terjadi kebocoran. Teman-teman di kita sudah dikasih pemahaman ketika itu yang berdampak besar, baik itu terhadap pelanggan, terhadap lingkungan, terhadap kerusakan apapun, itu harus dikategorikan tinggi, risiko tinggi. Nah, sehingga kita punya SLA apa? Yang tinggi itu selambat-lambatnya harus dieksekusi, ditindaklanjuti selama 6 jam. Paling maksimal. Paling minimal tidak ada, silakan secepat mungkin. Yang resiko sedang itu 12 jam. Dan risiko rendah itu 1 kali 24 jam. Kenapa coba seperti itu Pak? Kebayang, kalau misalnya ada tiba-tiba ada tekanan tinggi, misalkan di JDU ya, tekanan tinggi. Nah ini kalau risiko tinggi semua nih Pak. Di IPA apa risiko tinggi. Nah contoh ini di JDU Cisarua misalnya risiko tinggi. Dampaknya apa? Kalau ini dibiarkan, bisa jadi akan berpotensi terhadap, contoh kalau distribusi pipa pecah, pipa bocor. Kalau ini dibiarin
Sehingga teman-teman harus datang ngecek bener kan nih nilainya segini. Kalau bener harus ngapain? Setting valve, kurangin pompa misalnya, atau memang cek ke pelanggan ada bocor enggak gitu. Inilah fungsinya untuk ini. Nah, tapi untuk mendesain ini tidak bisa sembarangan karena kita sudah mengadopsi standar ISA, Pak, International Society of Automation, di mana prioritas tinggi itu sebanyak-banyaknya itu hanya 5%. 5% dari total. Yang sedang itu 15%. Yang rendah itu 80%. Maksudnya apa? Contoh kayak tadi di critical point alarm bersamaan dengan di JDO alarm. Kira-kira kalau saya tunjuk orangnya misalnya ke Pak Misel akan bertanggung jawab di JDU itu dan di critical point itu. Ketika alarm datang, Pak, terjadi, Pak Misel harus kemana dulu? Pasti di JDU yang prioritasnya tinggi. Karena kalau JDU bermasalah, pasti yang bawah juga akan masalah gitu. JDU pecah, yang bawah pasti nggak akan dapat akhir gitu. Sehingga teman-teman harus memprioritaskan itu. Nah, kenapa tidak semua itu resikonya tinggi? Karena bingung. Nanti misalkan kalau critical point dianggapnya tinggi, orangnya satu, Pak. Harus kemana saya ini gitu ya? Apa ke JDU, apa ke sini, apa kemana itu? Makanya yang resiko tinggi itu harus diklasifikasikan maksimum itu 5%. Agar teman-teman tidak banjir alarm tiap hari, alarm tiap detik, alarm enggak gitu ya. Jadi selama alarm ini belum berubah kondisinya, memang teman-teman itu hanya menerima notif 1 kali. Tapi ketika itu sudah normal dan terjadi alarm lagi, itu memang notif lagi gitu ya. Tapi selama itu belum terjadi perubahan, nah itu akan kita catat, Pak. Berapa lama nih terjadi? Oh, sudah 57 menit. Oh, ada yang sudah 1 jam, 2 jam. Nah, ini SLA kita, Pak. Nah, ini nanti akan kemana? Akan terintegrasi ke KPI, Pak. KPI. Key Performance Indicator. Baik itu Key Performance Indicatornya perusahaan untuk NRW salah satunya ini. Nanti ada unit kerja dan ada juga individu. Masing-masing ini yang sering merespon alarm pasti insentifnya lebih besar dibanding yang tidak, karena ini akan tercatat terrecord ke bagian SDM yang akan menghitung gitu ya kinerja dari pegawai. Salah satunya ini contoh saja dari respon, satu dari respon. Nah, kedua, tupoksi operator itu kan selain dia melakukan pemeliharaan harus melakukan operasi, Pak, pengoperasian ya. Tapi kalau yang sudah otomatis kan bukan harus membubuhi bahan kimia, bukan harus melakukan break wash, bukan tutup valve, enggak. Tapi kan sudah banyak mesin semua. Nah, fungsinya itu adalah memantau, memonitoring dan memastikan itu berjalan dengan baik enggak sistemnya. Nah, sama kita pekerjaan aktivitas yang dilakukan oleh pegawai kita akan kita catat. Termasuk saya barusan login, Pak. Saya login selama bulan ini saya mengakses 167 kali. Nah, terakhirnya kapan? Barusan ya 16/26. Saya akses apa aja kelihatan, Pak. Nah, case-nya ini ketika ada orang teknik lah gitu ya. Orang teknik kemudian coba kita lihat ada direktur teknik ya. Direktur teknik mengakses 107 kali. Misalkan ada orang teknik, misalkan staff yang mengakses kurang dari Padirtek, kan keterlaluan. Padirtek itu kerjanya bukan ngurusin monitoring doang, kerjain perizinan, ngecek bersama tim dan semuanya. Tapi masih sempat Pak Dirtek itu ngecek apa aja.
ibarat orang teknik atau masalah misalkan nggak pernah akses terjarang terpampang Pak Dirut bisa lihat, Pak Dirut bisa lihat, Kak Yunit bisa lihat, semua juga bisa lihat. Pak Ope nggak pernah akses kerja nggak sih gitu ya? Padahal semua pekerjaan sekarang itu dimonitoring di sini. Nah ini kan bentuk dari transparansi. Termasuk orang yang sering akses. Ini Pak Rizky, wah sampai 1000 kali nih. Akses apa lagi 1000 kali? Nah tinggal kita lihat historisnya. Oh kadang-kadang ada teman-teman yang mengakses ini mungkin bisa tengah malam gitu ya, kayak operator gitu ya. Saya coba cek nih, operator Sadu pernah nggak akses tengah malam? Jam 9, jam 10. Pak Denny pernah akses tengah malam nggak? Coba lihat, dibuktikan ya. Terakhir kapan Pak Denny akses? Ini kita buktikan ya. Pernah akses nggak tengah malam? Ada tempatnya Pak. Jam 8. Oh benar Pak, jam 12 malam Pak. Hebat. Kan biasanya tuh ya rata-rata tidur gitu ya. Kalau ini kebanyakan, bukan hanya kebanyakan operator itu tidur cek. Tapi ini Pak ini luar biasa. Jam 12 malam masih ngecek Pak. Ini luar biasa. Ini yang kita hargai. Setiap dia akses, semua akan masuk ke KPI juga. Masuk lagi, nambah lagi poin Pak Denny gitu. Jadi orang yang nggak pernah akses dengan orang yang sering akses pasti beda Pak. Gak usah saya suruh-suruh, gak usah supervisornya Pak Denny suruh-suruh. Pak Denny akses. Gak disuruh pun Pak Denny pengen uang lebih. Uang bekerja itu dapat uang lebih pasti lah. Maksudnya pengen ada penghargaan ya, penghargaan dari perusahaan. Salah satunya apa? Ya dengan transparansi. Orang yang kerja gitu ya. Pak kalau gitu, ya saya buka aja gini. Ya terserah mau buka sendiri tapi kan esensinya dapat nggak gitu ya. Tapi ini Pak, ketika orang sudah nakes, makanya sih Pak nggak akan liatin gitu ya. Kan minimal akan lihat ini tuh akses display apa sih, bagaimana cara prosesnya, sehingga orang yang mungkin nggak pernah tahu gitu ya tentang teknis gitu ya, mungkin bisa jadi akan paham gitu ya. Termasuk Pak Dirut juga ngakses, tapi memang sedikit 24 kali gitu ya. Contoh saya cari orang non teknik ya yang akses. SPI ngakses Pak, SPI ini Pak, pengawas muda itu SPI dan audit, berarti mereka mau mengaudit nih dari data-data ini. Ya kita transparansi karena kan ini dibuka gitu ya. Kemudian orang lain jelas harus ngakses. Kemudian pemasaran Pak ini, apa coba hubungannya pemasaran dengan ini? Ternyata orang pemasaran akan melihat apa? Oh mungkin orang pemasaran akan lihat potensi yang bisa dia pasarkan. Sering komplain nggak di situ? Responnya sering jelek nggak? Masa ketika kita pemasarin, akhirnya nggak ada. Orang pemasaran juga bisa lihat mana aja lokasi-lokasi yang bagus. Bisa lihat gitu. Orang pemasaran, orang pelayanan umum malah, orang umum. Litbang, akses, untuk kepala unit udah pasti lah. Gitu. Nah, hal ini Pak yang membuat kita jadi transparan. Jadi kerja itu saling terpacu gitu ya. Teman-teman tuh saling terpacu. Tapi kalau yang sudah demotivasi, adalah gaji segini-gini aja, gitu ya, bulan depan juga paling segini, ya itu ya nanti bisa terpacu sendiri sebenarnya gitu ya. Nah ini dari hal yang sebenarnya sepele Pak, sepele tapi ini bisa membuat kita termotivasi gitu ya, termotivasi. Nah dari sini kita balik lagi Pak ke tampilan depan ini. Di sini terlihat banyak ya, ada meter spam, ada meter zona, ada SCM. Kita coba runut dari Intech Pak.
Kita di Intek pasang alat Pak, pasang alat untuk monitoring. Nah sekarang di pipa 1 tadi Bapak itu inteknya itu atas ada 14 kilo 14 kilo Pak, dari yang tadi pipa tadi inteknya di sini Pak. Nah, ini sekarang kan musim hujan ya, mau musim kemarau, masih ada Pak 2 meter. Nah, ini biasanya ketika musim kemarau was-was nih Pak, was-was ya. Bisa sampai kemarin pas El Nino 0,5 hampir setengah meter Pak, turun banget Pak. Nah, ini yang kita perlu mitigasi. Nah, 2 meter ini ketika musim kemarau ini cukup buat berapa bulan nih air kita gitu ya. Apakah bulan depan sudah habis? Apakah cukup cadangan buat 3 bulan, 4 bulan? Nah, ini buat cadangan kita. Nah, kemudian kita integrasikan dengan cuaca Pak. Nah, kalau di sini cuacanya ada lambang hujan atau petir, wah orang satu pasti siap-siap. Turbidity akan pasti naik dari biasanya. Akan keruh sudah siap-siap. Tapi kalau kondisi di sini cerah Pak, aman Pak. Berarti nggak hujan di sana. Ini posisinya di sana ya. Di sana kondisinya cerah, temperaturnya 24 derajat, kecepatan anginnya sekian, arah anginnya ke north ke utara ya. Tingginya sekian. Nah ini yang dilakukan monitoring oleh orang produksi, monitoring seperti ini. Nah dari sini akan narik ke pipa transmisi sebelum masuk ke pipa. Nah biasanya kan ada BBT kalau transmisi gitu ya. Nah di sini kalau di Semang Sadu ini ada 4 BBT ya, 4 BBT. Nah dari intek tadi akan ke pipa transmisi. Di sini kita pasang logger Pak. Ada tekanan yang 1,3, ada di sini 7,5 dan sampai ke IPA sadu. Nah, teman-teman operator ini akan memantau tekanan di sini. Kalau ini lebih dari berapa di sini? 8 bar. Potensi pipa transmisi pecah Pak. Pasti akan ada alarm dan potensi di situ pipanya pecah. Sehingga ini akan kita maintain tetap di kurang dari 8 bar gitu. Karena tadi ke bawah terus naik lagi ke sana naik ya, posisinya naik ke atas gitu ya. Nah, yang masuk sekarang 184 liter ini per detik, berubah lagi Pak, 186 liter per detik. Nah ini yang teman-teman monitor. Kalau di sini ada alarm pasti mereka akan tindak lanjut. Contoh misalkan tiba-tiba di sini drop flow drop gitu ya. Teman-teman tinggal bisa cek tekanannya berapa. Apakah memang dari atasnya kurang atau memang ada yang nyumbat di BBT nyumbat misalkan. Seringnya di BBT nyumbat di screen ya. Nah, kelihatan Pak, tekanan di sini akan turun, flownya akan turun. Kalau levelnya akan sama gitu ya, tekanan turun, teman-teman biasanya sudah bisa diagnostik, oh nih masalahnya ada di sini. Nah, lari dari sini, lari ke produksi pipa. Tadi mungkin sudah dilihatin ya Pak. Saya coba buka pipa yang lain deh. Ini pipa Ciparai misalkan. Di sini ada pipa Ciparai di daerah Bandung Timur. Ini terlihat ada air bakunya, pH-nya 89. Nah, saya kurang tahu nih, ini bekerja apa gak dibersihin. Turbidity-nya 300, SCM-nya nilainya minus 55, kemudian flow-nya sedang 230 liter. Nah, dari sini dia olah, kemudian hasilnya ternyata bagus, 0,71 NTU Pak, dari 300 NTU ya. pH-nya sudah turun dari 8 turun ke jadi 6,6. Flow yang didistribusinya 200. Kemudian kita juga monitoring trennya 2,7 dan sekian. Jadi mana yang kelihatan, ini perlu backpost. Kelihatan kan? Oh ternyata yang filter 8 nih, kayaknya udah jenuh nih. Dengan ini pun kita di sini, saya tahu filter 8 kemungkinan sudah jenuh. Perlu di backpost.
Nah, dari sini masuk ke koagulasi ya, ECM. Di sini posisinya auto. Di sini set pointnya adalah minus 60 mV. Actualnya itu ada minus 56,7. Kira-kira nilai aktual dengan set point lebih besar lebih kecil, Pak? Ini yang kita inginkan minus 60, aktualnya minus 56. Berarti lebih besar lebih kecil nilainya? Lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti kita lihat frekuensi pompanya di 30,59. Dia pasti akan turun, Pak. Bapak bisa lihat, ini pasti akan turun nanti 58, nanti 57, sampai si set pointnya dia akan mendekati sama nilai realnya akan mendekati nilai set pointnya. ya. Ini dia akan turun terus. Si frekuensi pompanya turun 56, nanti turun lagi 55. Sebelum nanti dia mendekati set point, dia akan turun terus. Tapi kalau sudah mendekati, si frekuensinya akan turun di posisi yang terakhir. Nah, logikanya Pak, kalau di sini minus 60, di sini minus 57, berarti kelebihan sedikit kan? Dianggapnya kelebihan. Ya. Kalau dianggap kelebihan, harusnya pompa turunin. Terus ini kelebihan nih, kelebihan sedikit. Ya. Nah, kalau nanti nilai yang hijau ini ada di bawah yang kuning, berarti kurang, Pak. Berarti harusnya pompa tambah. Harusnya ini logiknya naik. Nah, karena sekarang ini masih kelebihan, ini dia semuanya akan turun aja terus. Gak peduli turunnya sampai 15 Hz, kalau dia belum nyampe akan turun terus. Dia akan ngejar terus. Nah, terus gimana Pak kalau ternyata frekuensinya udah terbatas minimal 15, sudah turun tapi masih belum mencapai set point, kira-kira apa yang dilakuin Pak? Masih terlalu banyak obatnya secara logikalnya, tapi pompa gak bisa turun lagi. Karena kalau semakin turun kita batasi 15, karena kalau kurang dari 15 takut putaran pompanya terlalu pelan. Nanti kipasnya pelan akan panas motornya. Terus ngapain? Nah, kita masih punya senjata lagi satu lagi, stroke. Stroke-nya nggak 100% Pak, kita baru 65%. Jadi ketika ini sudah mentok, nantinya sudah di level terbawah, stroke-nya turunin mau 5%, mau 10%. Itu cara terakhir stroke-nya turunin gitu ya. Nah, tapi kalau ini posisinya masih dijangkau di rank 15 sampai 50, stroke gak usah dimain-mainin gitu ya. Nah, modelnya seperti itu Pak, SCM itu. Penurunan stroke itu karena nggak tercapai tadi ya. Karena bisa tercapai dianggap masih belum. Secara manual atau nanti tergantung Pak. Bapak pompanya yang kan ada yang modelingnya stroke-nya ada bukaan persen, ada yang memang diatur manual ya. Kebetulan kalau yang satu itu masih manual, jadi tetap operator datang cek presentasinya, tapi mereka harus ngupdate di skada yang di sana. Jadi ketika mereka masuk berubah nih jadi 40% kan, di sana dirubah jadi 40%, terus ini akan berubah Pak, informasinya jadi 40%. Tapi ada juga sekarang modeling yang posisi itu strukturnya juga bisa dikontrol gitu ya. Saya mau rubah berapa persen dari skada, bisa ada modeling yang model itu sekarang gitu ya. Nah, kalau misalkan terakhir nih ternyata struk sudah mepet Pak, sudah turun sekali gitu ya, 5%, harus ngapain lagi Pak? Kira-kira? Biar irit tadi. Nah, gimana? Biar irit tadi ya. Gimana? Biar irit tadi maksudnya sudah diturunkan udah mentok Ya, ya. frekuensi udah turun. Stroke udah turun. Stroke udah turun. Tapi masih irit, masih boros. Masih terlalu tinggi, masih terlalu obat, terlalu CCM. Harus sampai
konsentrasi. Konsentrasinya di sini Pak. Ini kan 100%. Cari aja. Jadi berapa persen? 80% kan? 90% kan? Itu secara manual. Itu jurus paling terakhir. Operator tuh seperti itu. Tambahi secara manual. Kalau ngecernya sama nakarnya gitu ya. Tapi ini jarang sih, jarang. Kalau ini benar-benar ekstrim. Tapi selama ini kayaknya nggak pernah ya sampai ngecer gini. Paling yang mungkin dilakukan itu nurunin stroke saja. Dan itu pun nurunin stroke juga nggak sering gitu ya. Sering. Itu kalau kondisi-kondisi kalau ekstrim tiba-tiba Lupa lagi. Tiba-tiba naik NTU-nya mungkin nggak kejar ya dengan stroke segini. Kita naikin dulu biar nanti frekuensi naik gitu ya. Nah, kemudian di sini ada settingan nih Pak. Ada proporsional kemarinnya, kemudian ada integral. Dari praktiknya udah saya masukin. Karena kemarin kalau di kita nggak terlalu banyak pengaruh kalau dari praktik. Nah, di sini Bapak bisa lihat nilai proporsional lebih besar daripada nilai integral. Kalau kita punya success story itu seperti ini. Jadi nilai proporsional akan kita reduce makin kecil, tapi nilai integral akan kita besarin untuk menilai. Karena kan si air itu untuk bercampur dia kayak disadu tadi, kan IPA-nya di atas Pak, tapi si SM-nya kan nggak di IPA kan, ditarik kan ke ruangan itu tuh, kan butuh jarak tuh. Ya itu. Butuh jarak. Untuk menilainya salah satunya saya naikin dulu nih integralnya. Salah satunya itu. Nah, ini kemudian coba saya melanjut ke distribusi, misalkan distribusi ke sedimentasi. Sedimentasi ini prosesnya menggunakan timer, dia nge-drag. Ini ada counter Pak, 700 detik lagi dia akan nge-drag. Dia akan berkurang terus. Ini yang sedimentasi mana? Kiri Pak kanan? Ini kanan. Vlog dan sedimen harusnya. Vlog dan sedimen. Ini juga sama, 780 detik lagi. Nanti sambil kita coba tunggu. Nanti konsepnya dia akan berurutan. Ketika ini sudah 0, dia akan mulai proses nge-drag. Nge-dragnya akan dimulai dari valve kiri nomor 1. Dia akan nge-drag selama yang kita setting, yang disettingin kemarin 60. Berarti 60 detik. Dalam 1 menit dia akan membuang. Setelah 60 detik, valve akan tutup dan valve ini akan berpindah dari 1 ke 2 dengan perpindahan jarak waktunya 5 detik. Jadi setelah valve 1 nutup, dia akan hitung 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, geser valve 2. Dia akan ngomong lagi 1 menit. Setelah selesai, nutup, hitung lagi 5 detik, pindah ke valve 3. Dan nanti kalau sudah selesai sampai valve 6, dia akan nunggu lagi sampai 900 detik, berarti sekitar 15 menit. Dia akan nge-drain lagi per 15 menit. Dia akan muter gitu ya. Nah kalau ini bisa diatur timernya di belakang kita gitu ya, tergantung nanti di lapangannya. Dari sedimentasi biar cepet ya, coba kita lari ke distribusi aja. Distribusi contoh ini ada satu spam kapasitas 420 liter Pak. Nah ini di sini tuh nih ada yang merah di satu. Di daerah Podomoro itu daerah Buah Batu, ini ada debit yang kalau saya kayaknya ini debitnya terlalu kecil, hanya 0,2 liter. Sedangkan pelanggan di sana tuh 300 pelanggan, berarti terlalu kecil. Nah, saya kurang paham apakah di sini ada sedang setting valve atau apapun, kurang paham. Nanti biasanya alarm ini akan kan notif ke teman-teman gitu ya, mereka harus jawab. Nah biasanya kalau kondisi bermasalah ini sering banyak alarm Pak, apalagi kalau musim hujan. Ciparai itu
turbidity-nya sangat tinggi sehingga pengolahan tidak mampu mengolah. Kalau tidak mampu mengolah, distribusi nggak sampai 400, mungkin bisa sampai berapa ya? 300, 200 gitu ya, turun. Sehingga ke sini juga kebagi-bagi, akan saling tarik menarik. Nah, di sini Pak dulu ini tuh beda kepala cabang dulu Pak awalnya. Di sini kepala cabang A misalnya, di sini kepala cabang B. Sebelum ada prometer, kan ada valve tuh ke kanan, ke kiri, ke sana. Kalau ingat saya tuh dulu yang di daerah Sukamaju sampai valve-nya digembok. Ingat ya ada dulu ya yang di Indomaret itu digembok Pak sama kepala cabang. Biar nggak dipindah. Kepala cabang yang satu lagi, wah kok air bocor terus ke daerahnya, karena satu spam. Kan kalau di sini dibuka, ini pasti berkurang gitu ya. Nah akhirnya kita pasang meter Pak, pasang meter. Dulu sebelum awal-awal pasang meter ini 175 meter. Bocorannya gede Pak, sangat besar sekali. Ini kawasan industri Pak Jalan ini. Sekarang sudah pasang meter, cukup nggak cukup? Kita hitung, anggap misalnya ini cukupnya 160 liter. Ya udah, pokoknya lebih dari 160 liter muncul alarm ya, kurangin ya ke arah sana ya. Pasti mereka akan kurangi Pak, dengan sendirinya. Karena akan motif ada alarm gitu. Pasti akan curiga orang yang daerah sini. Nah, itu kok udah gede banget ke daerah Majalaya gitu ya. Ke saya jadi kurang misalnya. Ini akan sehingga teman-teman jadi bisa menjaga masing-masing. Oh saya dikasihnya 160 liter, ini harus saya manfaatin, cari bocor. Jadi program kerja Pak, cari bocor, manajemen tekanan, cek pengaliran dan sebagainya. Kalau dulu mungkin di sini jor-joran, bisa jadi 170 liter itu gak jadi duit, bisa jadi yang bocor, illegal connection, ada yang nyuri gitu ya. Kalau sekarang mau gak mau kelola dengan debit sekian gitu ya. Nah ini ada juga nih CP blok 7 alarm. Kan ada Pak 0,27 ngalir kok di lapangan kata orang wilayah. Betul, tapi standar kita nggak segini. Standar kita minimal 0,5. Indonesia masih relatif berbaik hati Pak. Ke Singapura itu minimal 1,5 Pak. Standar mereka 1,5 bar di pelanggan itu. Kita masih untung 0,5 bar gitu ya. Di UK itu 2,5 bar. Nah, inilah yang menjadi pemicu kita. Kalau ini di sini ternyata alarm ini siang alarm, pagi-pagi alarm, malam alarm, pasti ada masalah di sini. Pasti ada masalah. Entah itu bocor, entah itu ada valve hebat, entah itu ada yang lebih banyak lah. Sehingga teman-teman wilayah itu harus membuat program kerja ini di sini Pak. Misalkan contoh, saya mau bikin program kerja di daerah sini misalkan daerah Cipaku yang tiap hari hijau, apa gitu ya? Kan anggaran PDM terbatas dari RKA tahunan terbatas. Kita harus bisa menyelesaikan yang merah-merah ini jadi hijau. Itu prestasi kita. Masalah itu bisa dikerjakan 1 bulan, 1 tahun, multi year 2 tahun, perlu direvisi. Tapi tetap harus kita transparansi, munculin dulu. Oh ini yang bermasalah. Nih kayak tadi Pak. Tadi kan di sini yang merah cuma pedomor ya. Sekarang tambah lagi nih Pak. Sampai dulu bertuh. Tadi di atas 0,5. Beberapa menit kemudian turun Pak 0,43. Alarm lagi. Jadi sebenarnya NRO itu ketika kita nggak kontrol, dia itu akan naik turun. Apalagi kalau nggak pasang alat. Kebayang Pak, sekarang tekanan meraba-raba. Di Pangalengan berapa tekanan sekarang misalnya di daerah komplek ini? Oh saya juga nggak tahu. Tapi kalau dengan seperti ini, aduh ini kurang nih. Tambahin dong. Nah, orang command center ini akan mengingatkan ke teman-teman di wilayah. Kalau ada alarm yang gak direspon, misalkan alarmnya sudah 6 jam, yang proses ini gak direspon.
orang comment center yang akan mengingatkan, punten itu ada apa? Belum respon. Apakah benar alatnya? Apakah memang di lapangan seperti itu? Itu tugas comment center. Nah, tugas comment center ini yang berkaitan dengan di internal. Jadi sebisa mungkin kegiatan internal, perbaikan kebocoran, ada pemeliharaan pompa, ada perbaikan apapun lah operasional, itu wajib dilaporkan ke center. Nah, nanti orang humas, orang kontak center itu mendapat informasi dari comment center. Jadi orang humas itu bukan lagi mencari informasi ke langsung ke pelayanan. Kadang-kadang kalau dulu, wah ini jam berapa jalan lagi gitu ya, sampai mana, wilayah mana yang terdampak, orang humas biasanya langsung direct. Kan orang humas bukan orang teknik, gak ngerti. Gak ngerti, dia hanya untuk publishing ke medsos misalkan, di WhatsApp misalkan untuk pemberitahuan. Nah, sehingga yang mau elaborasi ini di sini Pak, di sini sudah punya summary-nya dan ini harus lapor misalnya, ini hari ini ada perbaikan di sini, terganggu 5 jam, daerah ini terdampak, komunikasikan ya. Ini akan dilempar ordernya kontak center atau orang humas. Mau dipublish sama orang humas, mau dihubungi satu persatu atau apapun itu sudah dilempar. Nah itu konsep comment center yang benar Pak. Kita tuh sekarang ini ngadopsi dari Belanda, dari V. Jadi konsepnya kalau di Belanda seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan internal itu dikelola sama comment center. Tapi berhubungan dengan eksternal itu berhubungan dengan orang kontak center atau humas. Tapi si humas ini gak direct langsung ke operation, tapi ke tiktokannya dengan orang comment center. Gitu. Sehingga di sini itu jadi jalan. Nah, sehingga ini bisa saling ingatin sampai kita buat kita scope-nya Pak. Nah ini ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Ini pekerjaan orang center. Hari ini tanggal berapa, ada masalah apa sama mereka dicatat Pak. Contoh ini, parameter turbidity lab-nya 0, tidak terbaca. Tapi udah diselesaikan sama wilayah 1. Terjadinya apa? Ada. Termasuk foto penyelesaiannya juga harusnya ada orang comment center di sini gitu ya. Nah, ada juga yang memang belum diselesaikan. Contoh nih, ada alat logger yang belum dikerjakan. Nah, ada juga yang IT. Contoh misalnya yang belum diselesaikan. Nah, terjadi jam 16.27 dan sekarang masih dikerjakan. Karena kalau sudah selesai, si orang comment center akan mengupdate Pak, sudah selesai. Sehingga ketika direksi tanya, itu di sana ada troubleshooting ini, tanggung jawab siapa? Direksi nggak usah nanya, lihat dashboard ini, bola panasnya di mana? Oh, ada di wilayah. Ternyata wilayah sudah selesai. Misalkan butuh perbaikan gitu ya. Wah, kita butuh perbaikan, ternyata misalkan nggak ada aksesoris di logistik. Nanti orang comment center akan meneruskan ke orang logistik. Status terakhirnya di logistik. Kelihatan di sini. Nanti orang logistik, oh iya nanti 2 hari lagi datang aksesorisnya. Atau belum diajukan dan sebagainya. Jadi posisi terakhir permasalahan itu kita tahu Pak, ada di mana. Nah kadang-kadang kalau sudah seperti ini, pada gak mau Pak. Pada gak mau disalahin. Padahal ini bukan masalah disalahin. Tanggung jawab kita ini sekarang ada permasalahan, ada di mana sih sebenarnya. Bukan berarti yang lain, bisa jadi kita harus pikirkan bareng-bareng. Iya. Kayak ini mungkin di wilayah, mungkin bukan hanya wilayah nanti yang berpikir. Kalau teman-teman di wilayah tidak satu, bisa orang pusat turun, bisa orang praktek turun, orang distribusi pusat turun, yang berhubungan dengan permasalahan ini. Nah, itu kaitannya di distribusi. Banyak sebenarnya kontennya Pak. Nanti kalau mau ada pertanyaan distribusi, tanya aja langsung Pak ya. Nah, lanjut ke distribusi pelayanan terakhir. Nah, di sini ada
apa namanya DMA gitu ya. Ini lebih ke NRW sih sebenarnya. Jadi kita punya beberapa NRW spam yang bisa kita monitor dan ini langsung terintegrasi dengan alat. Jadi kehilangan airnya tidak lagi dimanipulasi. Kalau dari alat sekian liter masuk ya tercatat sekian, sehingga ini menjadi bukti kalau memang contoh ini ya ada contoh saya ada di daerah Cidawolong misalnya ada DMA. Nah, dan NR ini seperti yang kelihatan Pak. Oh, April 2024 21%. Sampai sekarang wah ini kok naik gitu ya. Ini naik nih, Maret naik nih Pak. Kehilangan airnya naik. Dan ini real dari alat. Kenapa bisa real dari alat? Karena ini tidak bisa dimanipulasi. Contoh misalnya barusan Maret ya. Atau coba channel dulu. Nah, ini kan dari alat Pak, yang kiri ini. Ini namanya water balance, keseimbangan air. Ini untuk menghitung NRW. Ini dari logger. Startnya kan dari logger, diakumulasi dalam 1 bulan, dimasukkan ke sini. Yang ini adalah billing system yang dibayar oleh pelanggan. Yang dibayar itu 4.380 meter kubik. Yang didistribusikan 6.400. Berarti ada selisih 2.000 kubik Pak. 2.000 kubik di daerah ini saja. Sehingga daerah ini besar Pak. 30% di daerah ini. Nah, masalah ini hilangnya kemana? Itu orang NRW dan orang wilayah yang akan menyempit. Apakah ini banyak WM yang bermasalah kan? Atau memang kebocorannya banyak? Ini ada di kehilangan fisik dan non fisik. Ini lebih ke NRW. Nanti kalau yang tidak mengerti bisa ditanyakan ya. Nah, lanjut ke kualitas. Di distribusi, kalau kualitas kita bagus, harusnya kita punya zona air minum prima. Di Surabaya ada ya? Ada. Zona air minum prima. Sudah terpantau belum Pak? Termonitor belum? Sudah, cuman masih belum ada. Jadi cuma 2 RT kalau nggak salah yang sudah terpasang ZAM itu. Maksudnya bisa termonitor nggak datanya? Oh bisa, cuman Bisa. belum online. Oh ya, nah, ini contoh misalkan. Ketika kita kualitas sudah bagus Pak, dari ngolah bagus, distribusi bagus, pelayanan bagus, di sini pasti statusnya harus bisa diminum dong. Kita ada satu komplek ini daerah Buah Batu, komplek elit. Kita pasang keran air minum minumnya ini nih persis sekali 3 dimensinya. Nah, kita pasang alat water quality. Yang kita pasang itu adalah pH-nya, turbidity, sisa klor dan pressure-nya. Kalau kurang dari 0,5, sisa klornya berapa kalau Permenkes sekarang? Yang tahu? Yang kurang dari 0,5 di belakang berapa? 0,2. Jadi kalau ini nilainya sisa klornya 0,2, kerannya akan tutup kalau kita otomatis Pak. Jadi keran kontennya kalau sisa klornya kurang atau turbidity-nya di atas Permenkes misalnya di atas 4, kerannya akan tutup otomatis. Jadi di sini akan ada tulisan belum siap minum. Berarti ada sesuatu di kualitas kita. Harus ngapain ya? Kalau sisa klor kurang, nah kebetulan kalau di sini ada booster pump yang ada injeksi klorin lagi. Tambah dong injeksinya kalau kurang fosforinasinya. Tapi saya udah tahu di sini, oh cukup nih segini. Jadi sekarang posisinya terbuka kerannya, bisa diminum gitu ya. Tapi pernah juga kejadian beberapa klornya kelebihan pun ini akan tutup. Ketinggian klornya tiba-tiba 1 gitu, akan tutup juga. Makanya kita jaga sesuai ranknya di Permenkes gitu ya. Nah ini dari segi kualitas.
Kita lari ke mekanis dan elektrikal. Nah, mekanis kita lari dulu, elektrikal dulu, kita lari ke monitoring kelistrikan. Contoh, itu deh, 11. Ini ada monitoring kelistrikan. Ada satu booster pump yang kita sumbernya dari listrik gitu ya. Dan ini distribusinya full pompa gitu ya. Jadi tidak gravitasi. Kalau pompanya bermasalah, itu perlu kita diagnosis dari apa masalahnya. Salah satunya perlu kita cek gitu ya. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa lihat, ini ada masalah nih. Kok bisa 0,22 gitu ya. Nah, ini perlu kita cek. Apakah memang benar seperti ini atau memang ada parameter yang salah. Nah, dulu Pak ini pas saya masang juga segini 0,78 atau 0,8. Nah, ini perlu, makanya perlu dicek. Ternyata Pak, kondisi seperti ini tegangannya naik tuh Pak. Detik ini nih 9,36%. Wah, tegangannya 240 volt Pak ternyata. Nggak 220 ya. Berarti kualitas PLN nggak benar ini. Kan alat kita yang tadi yang di LTU itu punya spesifikasi maksimum itu 240. Resiko juga. Ketika ini lebih dari 240, merusak alat. Iya. Alat kita bisa rusak, PSD kita bisa rusak, alat RTU kita bisa rusak. Nah, kalau kita nggak punya alat monitoring, ketika kita komplain ke pelanggan, ke PLN, Nggak punya data ya. nggak punya data. Tapi kalau dengan monitoring punya data. Terus contoh lagi di sini, saya bisa tahu tagihan ke PLN. Ini kebetulan kan sekarang udah hampir akhir bulannya, tanggal 29. Tagihannya 1,6. per tanggal 29 1.600.000 ya, 1.600.000-an. Tinggal berapa hari lagi nih? Oh, tinggal 2 hari lagi silakan. Ya nggak akan jauh dari sini Pak, mungkin 1.800.000. Jadi kita tahu kita harus nyiapin orang umum untuk bayar ke PLN. Gak akan terlalu jauh PLN, tagihannya mungkin gak akan persis sama, mungkin akan di rank ini. Kita bisa prediksi Pak tagihan PLN berapa tadi, dan kita bisa tahu apakah ini lebih efisien nggak pemakaian bulan ini dibanding bulan kemarin. Nah, kalau di sini lebih efisien di bulan sebelumnya, tapi kan belum akhir bulan, masih tanggal 29. Kalau sudah akhir bulan, apakah ini akan sampai minus 15%? Pasti akan naik karena pemakaian tetap naik gitu. Nah, ini tegangannya bisa dicek, arusnya bisa dicek, semuanya bisa dicek gitu ya. Termasuk ketika ada anomali juga ini bisa dicek. Nah, ini stand meter KWH-nya. Kemudian dari sini ini akan mengontrol pompa. Nah, pompa pun akan kita lakukan monitoring. Salah satunya untuk mendeteksi kerusakan pompa. Nah, alatnya yang ada di kemarin Pak, Kasih ya. kemarin itu menggunakan sensor eye-oiling kemarin, vibration. Nah, yang diceknya ini Pak, parameter PRMS, average peak, ARMS, crash factor sama temperatur. Satu sensor dia dapat 5 parameter ini. Nah, kira-kira ada yang bisa baca nggak? Parameter ini cara bacanya gimana? Dashboard ini. Ada yang tahu nggak? Ini orang ME biasanya nih, orang mechanical. Ini kan yang running sekarang pompa 2 dan pompa 3. 2 dan 3. Pompanya persis sama Pak, speknya sama tiga-tiganya. Ada 1, 2, 3. Yang running kan yang ini. Bapak bisa lihat nggak? PRMS yang nomor 2 dan nomor 1 sama nggak? Beda ya. Padahal pompanya sama. Tapi nilai getaran PRMS beda. Pasti besar. Kemudian di sini average speed-nya sama nggak? Beda kan? Yang ini 7, yang ini 10. 10. Kemudian ARMS-nya sama kok beda? Beda juga. Yang ini 1, yang ini 2. Nah, cuma kita lihat standarnya berapa sih sebenarnya gitu ya. Nah, saya udah bikin di sini. Yang paling umum menurut ISO ini dari ISO, PRMS ini kalau sudah bermasalah itu mungkin di atas 4.
Kalau 7 itu sudah overhaul, jadi pompa itu pasti rusak. Kalau 4 itu sudah warning, Warning. udah siap-siap akan ada kerusakan. Kebetulan kalau yang pompa 2 ini sudah hampir sih, udah 2 gitu ya, udah mulai siap-siap. Tapi apa yang rusaknya gitu ya? Kan kita belum tahu nih apa yang rusaknya. Nah, kita lihat Pak, kalau nilainya BRMS, ini apa sih yang rusak? Atau ARMS lah misalnya. ARMS nih kita lihat. Kalau ARMS-nya naik gitu ya, lebih dari 20, oh ternyata masalahnya bearing. Kalau nilai ARMS-nya naik, semakin naik, bearingnya udah harus mulai diganti. Nah, kalau trennya nanti naik terus seperti ini, Bapak bisa prediksi, 2 bulan lagi ini makanya bearingnya akan rusak. Saya harus nyiapin bearing atau harus overhaul sebelum 2 bulan. Bisa langsung ganti besok gitu ya. Kalau trennya naik, bisa tahu Pak dari sini. Atau misalkan masalah kapitasi. Kalau yang lain banyak, misalkan ada VRMS dan sebagainya, ini nanti kelihatan apa aja yang bermasalah gitu ya. Untuk penempatan sensor di NDE ODE posisi di bearing NDE ODE di atas sensornya. penempatan Itu di tengah-tengah yang ini. di tengahnya ilmu. Di tengah-tengah ya posisinya. Ada yang di tengah, ada yang di atas. Kita tuh kemarin coba yang di terbaru itu di tengah, ada yang model juga deh, tapi banyak di tengah sih Pak. Karena kadang kan Antara kopling motor dengan pompa. pompanya. Oh berarti di DE-nya ya, Iya, bukan di NDE. NDE kan di dekat kipas. bukan. Berarti dekat kopling ini. Iya, koplingnya. Nah, cuman yang kita pasang, yang produk ini kebetulan karena memang baru nyoba, model ini masih single axis. Ya kan ada Jadi hanya atas bawah. Atasnya atas bawah aja. Nah, sekarang udah ada model ini yang triangle axis. Jadi bisa atas bawah kiri kanan. Jadi kalau ada getaran ke arah kanan atau ke arah kiri itu bisa detect. ya. Dan itu frekuensinya sudah frekuensi yang lebih tinggi. Ada 3 sensor berarti. Satu sensor Pak. Tadi dia bisa baca semua. Bukan semua ya. Makanya tadi sensor IO-Link dia 3 axis dia satu sensor tapi dia bisa baca kiri kanan atas bawah. Kalau ini ya kebetulan yang satu axis hanya atas bawah aja. Oh. Nah ini dari monitoring pompa ya, ini kalau ini trennya kalau mau lihat. Nah lari terakhir tadi ke smart meter yang tadi ya Pak. Nah ini Pak, kelihatan nih Pak, tanggal 23 ini tagihannya 78.000 abonemen karena pemakaiannya kurang dari 10 kubik. Tapi ketika tanggal 24 pemakaiannya lebih dari 10,5 watt. Sehingga si pelanggan ini dia akan bayar 82.920. Besoknya pasang pemakaian naik lagi. Sampai sekarang tanggal 29 ada ditarik di 13 meter kubik. Dan ini yang ditagihkan 100 ribu rupiah. Iya. Jadi si konsumen itu bisa kontrol sendiri gitu ya. Terus tagihan saya nih bulan ini 100 ribu gitu ya. Tanpa menunggu ada ada rekening dari PDM. Saya sebagai konsumen tinggal lihat dashboard ini ke depannya di aplikasi misalnya, konsumen bisa tahu, oh saya pemakaian di tanggal sekian udah sekian ratus ribu, jadi mereka bisa kontrol Pak. Nah, dan ini Pak sudah terpasang 1 tahun, dari 100% hanya turun 2%, 92%, dengan pengiriman per 2 menit. Sekarang tuh update lagi Pak 708, nanti dia akan update lagi. Oh ada baterai juga ya statusnya. Baterai Pak, baterai statusnya ada di sini. Oh ini yang smart meter kemadi ya? Ada valve. Smart meter. Dan ini kalau saya masukkan passwordnya, di sana benar nutup Pak. Nah ini yang nunggak. Kalau posisinya nunggak, tutup dari sini orang PL nanti. Jadi kita bisa penertiban secara jarak jauh. Konsepnya nanti, ketika mereka nunggak, berarti kan tidak ada air.
ketika gak ada air, kalau ingin Mereka airnya komplain. nyala, datang ke kantor atau bayar. Iya. Bayar rekeningnya plus tunggakannya. Sehingga itu tidak akan berpotensi menjadi piutang. Yang sering terjadi adalah piutang membengkak. Akhirnya ketika membengkak, pelanggan merasa keberatan, akhirnya minta keringanan. Keringanan, kenapa beda yang turun? Air yang didistribusikan sekian, karena minta keringanan pelanggan, dapatnya separuhnya misalkan, ya bedanya rugi gitu. Iya. Tapi kalau nunggak ya tutup aja. Kalau butuh air pasti dia bayar kok. Iya. Nah kalau sekarang Pak, nunggak statusnya di lapangan benar nutup nunggak. Bapak bisa yakinin nggak petugas Bapak? Nunggak nih misalkan, statusnya nunggak di sistem oke canggih nunggak. Bapak bisa pastiin nggak? Iya. Di lapangan itu nutup apa masih buka? Saya yakin win-win 50-50. Kalau petugas kita ya saudaranya, apakah ada pejabat, bisa jadi udah Pak, saya buka dulu aja, tapi di status itu terbuka. Bisa jadi Pak. Atau Bapak bayar aja ke saya sekian ribu, 10.000, tapi saya status masih buka. Bisa mungkin Pak. Ya. Tapi kalau seperti ini nutup saklek. Jadi nutupnya manual atau otomatis ya? Gimana Pak? Perintahkan nutup secara manual atau otomatis? Kalau nanti secara sistem bisa otomatis. Oh gitu. Setiap ada yang nunggak lebih dari 15, SR itu, nomor SR itu serentak bisa Pak. Kalau ini kan lagi uji coba, lagi coba. riset, kita mau coba nutup, ya saya pakai password dulu. Karena kalau nggak di password, Resiko. pasti Pak Michel di sekada sendiri bisa tutup ini gitu ya. Hanya sama kita ini nggak dipublish untuk passwordnya. Hanya kita tim IT yang tahu. Iya. Nah, ini sebenarnya banyak banget Pak yang mau dijelasin, tapi juga waktu. Kemudian juga sangat rumit termasuk ke peralatan gitu ya. Kita berbicara tadi sekarang masuk ke pemeliharaan. Di kita pemeliharaan itu ada KPI-nya Pak. Nah ini KPI-nya. Tapi ya. Memelihara alat itu kalau punya ada 100 alat, berarti harusnya dipelihara 100 dong. Ya. Kalau dipeliharanya 50%, 50 alat, berarti kinerjanya hanya 50% pemeliharaannya. Benar nggak Pak? Kalau di kita, yang 50% di dashboard akan merah. Ini balik lagi ke insentif Pak, balik lagi ke KPI, masuk lagi. Ini tugasnya orang pemelihara. Kalau mereka nggak melihara dengan benar sesuai dengan schedule-nya, ya akan seperti ini dashboardnya gitu ya. Nah ini kan ada yang hijau, mungkin di minggu ini tercapai, tapi ada di minggu Maret, minggu ketiga nggak tercapai nih 90%. Dan ini siapa yang kerjain Pak? Oh si orang ini ngerjain item ini jam sekian, ada Pak. Ini bukti evidence buat orang SDM. Dia datang ke sana melihara ini jam segini. Nah kalau di sistem lebih detailnya sampai kita ada fotonya Pak. Foto ketika pemeliharaan, misalkan gitu ya. Ini ada satu lokasi ini, ada alat di critical point ini, mulai dari dipasang, pernah dipelihara kapan, diperbaiki kapan, historisnya ada Pak. Contohnya misalnya, terakhir dipelihara bulan 3. Nah, apa sih yang dipelihara? Oh alat ini. Fotonya harus dilampirin Pak. Kalau misalkan awalnya kotor, harus dibersih dong. Contohnya ini saya tunjukin sebelum ada aplikasi ini ya. Pas awal ada aplikasi ini, kondisinya kayak gini Pak. Bapak bisa lihat. Sebelum kita melakukan aplikasi ini, menerapkan. Dulu alat-alat kita tuh nggak dirawat sampai gini Pak. Alat mahal-mahal. Dan belum tentu kita ngirim ke dashboard akurat nggak? Bisa jadi ada kabel yang putus atau gimana gitu. Nah,
Tapi ketika sudah termonitor dengan sistem KPI sekarang, saya dicek per bulan udah nggak ada lagi Pak, jadi bersih tuh Pak. Alatnya nggak diganti Pak, masih yang ini. Tapi teman-teman benar-benar melakukan pemeliharaan rutin. Jadi Anti baterai. pemeliharaan, misalkan. Ini ketika pemeliharaan awalnya seperti ini, sekarang jadi bagus lagi. Dan ini terus rutin, ada evidence-nya. Dan ketika nanti misalkan, wah ini kamu gak benar pemeliharaan, ada bukti Pak, tinggal cek aja di tracing semua orang pemeliharaan. Nah ini yang ada di kita. Nah kadang-kadang yang terakhir Pak, dulu itu, Pak gimana cara meliharanya? Saya nggak bisa misalkan meliharanya. Sampai kita buatkan instruksi kerjanya Pak, khusus untuk peralatan-peralatan ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sampai nggak bisa cara melihara, kebangetan. Karena di sini sudah ada manual booknya, instruksi kerja, sampai ke gambarnya. Ini contoh gambar soprel deh. Di lokasi ini dia koneksi kemana aja sih? Ada Pak. Oh AI ini dia koneksi ke kilometer, DI-nya koneksi ke sini. Sampai kita gambarin Pak, detail gitu. Kalau ada perubahan di lapangan, ya gambar ulang, nanti diupdate gambar di sini. Gitu. Nah, sampai ke instruksi kerja cara memelihara. Pemeliharaan ada Pak, semua gitu. Contoh tadi ada SCM gitu ya. Sudah ada Pak. Gimana cara mengoperasi SCM, gimana cara memelihara, gimana cara troubleshootingnya. Ada semua Pak di sini. Ini cara operasi misalnya. Detail Pak sama kita. Masing-masing lokasi ada. Jadi ketika teman-teman kita tidak bisa melakukan, ini sudah ada. Gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau generasi Z harus baca juga Pak, tetap kadang-kadang harus baca. Gitu. Akhirnya Video. kita buat lagi video Pak, Video. sampai bikin video nih. Saking ingin kita mengedukasi teman-teman kita, maksudnya ya, saya kasih tahu gimana sih cara melihara SCM. Bikinin Pak videonya. Nih matiin ini dulu misalkan. Nanti matiin MCB-nya. Setelah itu buka ininya. Biasanya lebih cepat kayak gini daripada tadi baca instruksi buka ini. Nah, kalau dengan ini biasanya tinggal ngikutin, stop dulu, ikutin, pause, play lagi gitu ya. Apa yang dibersihkan? Ya ngikutin aja. Oh ini bersihin. Ini sampai kita punya ide bikin kayak gini gitu maksudnya. Sampai kita bela-bela beli kamera GoPro gitu ya. Ya buat ini, buat apa? Ya bikin seperti ini. Cara nyeting apa namanya? Sensor misalkan. Kayak gimana sih cara nyeting sensor? Dibuat. Ada ini di YouTube. Bapak juga bisa akses ya. Ini di YouTube ada gitu ya. Biar semua orang juga bisa paham. Ini juga belum selesai, kita baru hanya beberapa bikin videonya. Tapi kalau sudah lengkap, masing-masing alat itu kita video pemeliharaan, video pengoperasian, troubleshooting kita bikin video sehingga semua orang bisa melakukannya. Nah mungkin itu dulu Pak. Ya. Barangkali ada yang ditanyakan.